Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nabila Virginisa. Di sini saya mau ngebawain podcast OMG, obrolan milenial religi. Nah, kali ini saya mau ngebawain tentang diam itu emas. Kenapa sih diam itu emas? Padahal salah satu kenikmatan yang dapat kita miliki adalah lidah. Namun, kebanyakan orang gak ngegunain lidahnya dengan baik. Mulai dari omongan kotor, kebohongan, bahkan berujung pada fitnah. Nah, ada dalam peribahasa yaitu tong kosong nyaring bunyinya. Jadi, banyak ngomong cuman gak ada manfaatnya. Padahal sesungguhnya lidah itu diciptakan untuk banyak menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, "Seseorang mati karena tersandung lidahnya dan seseorang tidak mati karena tersandung kakinya." Tersandung mulutnya akan menambah pening atau pusing kepalanya, sedangkan tersandung kakinya akan sembuh perlahan. Hadis riwayat Bukhari. Sebagian ulama juga berkata, seluruh adab yang baik itu bersumber pada 4 hadis. Antara lain adalah hadis barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Sebagian ulama memakai hadis ini dengan pengertian, jika seseorang ingin berkata dan yang ia katakan itu baik lagi benar, dia diberi pahala. Oleh karena itu, ia mengatakan hal yang baik itu. Jika tidak, hendaklah dia menahan diri, baik perkataan itu hukumnya haram, makruh, atau mubah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita akan bahaya dari omongan yang tidak berguna. Sesungguhnya, kebanyakan dosa anak Adam berada pada lidahnya. Hadis riwayat At-Tabarani, Ibnu Abi Dunya dan Al-Baihaqi. Nah, dari hadis-hadis tadi kita bisa menyimpulkan bahwa lebih baik kita itu diam daripada kita banyak omong tapi tidak ada manfaatnya. Nah, ada juga nih, ada banyak keutamaan diam dalam Islam, juga menjaga lisan dalam Islam. Diantaranya adalah yang pertama, ibadah yang paling ringan tapi tinggi. Nah, ngerti gak sih artinya apa? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah kalian aku beritahu tentang ibadah yang paling mudah dan paling ringan bagi badan?" Jawabannya apa? Diam dan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Nah, begitu berbahayanya dampak dari perkataan yang tidak berguna, hingga diam dianggap menjadi ibadah yang paling tinggi. Sebenarnya jadi kalau kita itu sebenarnya omongan itu gampang, cuman kadang kita itu susah ngelakuinnya. Jadi kita pengen ngomong tapi suka greget gitu. Nah, itu godaan-godaan yang sebenarnya gampang, cuman kita itu susah buat mendangkal kayak menahan godaan buat kita nggak ngomong gitu. Nah, sebagaimana sabda Rasul, diam adalah bentuk yang paling tinggi. Hadis riwayat Dailami dari Abu Hurairah. Rasul memerintahkan untuk diam dari segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Tapi berbeda halnya jika seseorang dalam kondisi sendirian, maka diamnya bukanlah ibadah. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, "Siapakah muslim yang paling utama?" Beliau menjawab, "Orang yang bisa menjaga lisan dan tangannya dari perbuatan buruk kepada orang lain." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dari situ kita juga harus mengambil manfaatnya, bahwa lebih baik kita itu diam daripada kita banyak ngomong tapi menyakiti hati orang lain yang bahkan bisa berdampak sangat buruk bagi kita maupun orang lain. Nah, yang kedua, selamat dari siksa api neraka. Layaknya pedang bermata dua, lidah dapat menjadi penyebab amal jariah atau malah termasuk hal-hal yang menghapus amal ibadah
bahkan dosa besar dalam Islam. Ketika ada suatu pembicaraan mengenai keburukan atau aib seseorang, hendaklah diam dan berlalu. Sungguh akan masuk ke dalam neraka jahanam mereka yang suka bergunjing dan menebar kebohongan juga riya dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan satu kalimat yang dibenci oleh Allah yang tidak merenungi akibatnya, maka dia terjatuh dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maka dari itu, kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Kenapa? Karena lidah mereka sendiri yang suka menggunjing orang lain, terutama tetangga. Bukan hanya dalam sejarah Islam saja, bahkan hingga sekarang pun kita sering melihat atau mendengar tetangga yang saling bergunjing, bahkan bertengkar satu sama lain. Astagfirullah. Nah, makanya kita utamanya sebagai wanita harus sangat menjaga lidahnya atau omongannya. Jangan sampai kita itu ngumpul terus ngegosip. Nah, itu sama aja kita memasukkan diri kita ke jurang api neraka. Nauzubillahi min dzalik ya. Lalu yang ketiga, keberuntungan di akhirat. Diriwayatkan oleh Khalid bin Abi Imran bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, serambi memegang lisannya dalam waktu yang lama. Semoga Allah merahmati seseorang hamba yang telah berkata benar, maka ia akan mendapatkan keberuntungan yang besar, atau diam dari keburukan maka ia akan selamat. Hadis riwayat Ibnu Al-Mubarak. Terus ada juga nih hadis yang berkata, barang siapa yang diam pasti dia selamat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hanya dengan diam dari keinginan berkata buruk, maka seseorang manusia dapat selamat di akhirat nanti. Lidah yang lebih tajam daripada pedang dapat menghancurkan segala sesuatunya. Makanya kalau misalkan lagi kumpul-kumpulan terus ada yang ngegosip, lebih baik kita itu diem, jangan malah ikut nimbrung. Jadi dengan kita diemnya itu berarti kita menyelamatkan diri kita ini dari api neraka. Gitu teman-teman. Lalu yang keempat, terhindar dari sifat munafik. Nah, diam membuat kita jauh dari sifat munafik. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diam itu adalah perhiasan bagi orang alim dan selimut bagi orang bodoh. Hadis riwayat Abu Syekh dari Muhariz. Nah, kenapa sih maksudnya diam itu adalah perhiasan bagi orang lain dan selimut bagi orang bodoh? Karena ketika orang alim diam itu adalah suatu perhiasan. Nah, kalau orang bodoh diam itu, dia itu jadi menutupi kebodohannya dengan diam, padahal dia itu yang benar-benar nggak tahu gitu. Dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, sesungguhnya lidah orang mukmin berada di belakang hatinya. Apabila ingin berbicara tentang sesuatu, maka dia merenungkan dengan hatinya terlebih dahulu, kemudian lidahnya menunaikannya. Sedangkan lidah orang munafik berada di depan hatinya. Apabila menginginkan sesuatu, maka dia mengutamakan lidahnya daripada memikirkan dulu dengan hatinya. Jadi bisa diambil kesimpulan dari yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, bahwa ketika orang mukmin itu ingin berbicara, ketika orang mukmin akan berbicara, dia itu pasti dipikirin dulu, nggak asal ngomong aja. Beda sama orang munafik, dia itu nggak dipikirin dulu, tapi langsung ngomong. Nah, makanya kadang-kadang lidah orang munafik itu menyakiti hati orang lain karena nggak dipikirin dulu apa yang dia omongin. Lalu nomor kelima yaitu mendapat banyak hikmah. Anas, seorang sahabat Nabi, bercerita, suatu hari pada perang Uhud aku melihat seorang pemuda yang mengikat batu ke perutnya lantaran kelaparan. Ibunya lalu mengusap debu dari wajahnya sambil berkata, semoga surga menyambutmu wahai anakku. Ketika melihat pemuda yang terdiam itu, Nabi berkata, tidakkah engkau ketahui mengapa ia terdiam saja? Mungkin ia tidak ingin berbicara yang tidak perlu, atau ia menolak dari hal-hal yang membahagiakan dirinya.
Dalam riwayat lain, Nabi bersabda, kalau engkau temukan seseorang yang sangat berwibawa dan banyak diamnya, ketahuilah mungkin ia sudah memperoleh hikmah. Nah, diam itu mengandung hikmah yang banyak, tetapi sedikit orang yang melakukannya. Hadis riwayat Qodoi dan dari Anas dan Dailami dari Ibnu Umar. Nah, itulah beberapa keutamaan diam dalam Islam. Sungguh dia merupakan jalan keselamatan bagi kita, namun juga dapat menjadi penyebab masuknya kita ke neraka. Semoga kita semua dapat menjaga lidah kita agar tidak menjerumuskan kita ke hal-hal yang tidak diinginkan. Amin ya robbal alamin. Mungkin cukup sekian podcast kali ini. Kalau misalkan ada ilmu yang bermanfaat bisa diambil, dan kalau tidak bermanfaat bisa kalian gak usah didengerin atau gak dilakuin ya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.